pengen dong tahu alasan kenapa sih orang tuh pada ngomongin Digicam sekarang, kenapa sih orang-orang pada beli Digicam. No, dari Shopee dan ini harganya affordable banget. Pernah ngepost soal ini, aku pernah ngepost soal apa namanya tuh apa teh? Oh ya, aku hai semuanya, salam kenal, aku Nida dan di video kali ini kita bakal bahas Digicam. Kalau kalian sebelumnya udah pernah nonton video aku yang vlogging kamera, nah yang ini kali ini aku bakal bahas soal Digicam. Dan kalau kalian memang nyari banget informasi tentang Digicam, just keep on watching. Yap, ini dia Digicam aku yang sekarang lagi bener-bener lagi in banget dan happening banget. Ini bukan kamera pertama aku akhirnya decide buat beli tahun ini tuh sebenarnya karena awalnya aku itu pernah punya keinginan buat beli kamera digital pocket kayak gitu. Jadi awalnya aku tuh memang udah plan banget dari sekitar 2 atau 3 tahun lalu aku pengen punya kamera lagi, kamera pocket kayak gitu. Karena sebelumnya aku pengguna Sony Alpha 6000 dan aku ngerasa kayak kemanapun aku pergi aku selalu bawa itu. Tapi akhirnya aku jual dan aku ganti dan sekarang aku pengen punya lagi sebenarnya Digicam. Dan akhirnya selama 2 sampai 3 tahun itu aku nunda karena aku nggak bisa ngasih tahu kamera yang aku pengen beli karena biar bisa jadi doain aku semoga aku bisa beli kamera itu. Jadinya aku mengusahakan dengan cara lain. Jadinya aku nyari kamera yang affordable untuk saat ini yang sesuai sama budget aku. Dan aku tuh nemu Digicam. Dan ternyata pas aku mau beli, oh sekarang tuh lagi rame ya kayak gitu loh. Dan akhirnya aku kesulitan banget untuk nyari kamera Digicam saat itu. Kurang lebih aku 3 bulan lalu udah beli kamera ini dan akhirnya aku pakai dari 3 bulan lalu juga. Ini kamera Nikon, aduh aku lupa jenisnya. Ini kamera Nikon Coolpix. Ini tipe kamera Nikon Coolpix yang aku temuin dari Shopee dan ini harganya affordable banget. Pasti dong orang-orang bertanya nih, apalagi kalian kalau nemuin video ini karena nyari soal Digicam, kalian bertanya-tanya, pengen dong tahu alasan kenapa sih orang tuh pada ngomongin Digicam sekarang, kenapa sih orang-orang pada beli Digicam. Padahal sekarang tuh teknologi udah canggih banget, tinggal diedit aja kalau memang tuh nih mau warnanya vintage atau enggak kayak mau diedit kayak jadul gitu bisa banget diedit. Sekarang tuh banyak filter dan warnanya tuh bisa di-adjust. No, menurut aku ini mungkin aku juga bisa mewakili pandangan orang-orang yang kenapa sekarang decide untuk beli Digicam. Karena di luar dari happening itu yang aku bilang, aku memang udah pengen punya kamera ini selama kurang lebih 2 sampai 3 tahun lalu dan akhirnya pas sekarang tuh memang tahun ini dan awal tahun kemarin tuh udah booming banget. Menurut aku karena esensinya tuh beda dan kita punya feel-nya yang beda banget. Selama beberapa tahun kemarin tuh kenapa aku berpikir untuk kayaknya beli kamera deh sampai akhirnya maju mundur karena aku tuh ngerasa selama beberapa tahun kemarin aku kuliah itu aku ngerasa kayak kayaknya aku tuh kurang dapat feel ketika foto di HP ya, walaupun fotonya random dan aku ngerasa masih aku suka dengan foto hasil di HP tapi kayak kurang dapat feel-nya gitu. Sampai akhirnya ada mata kuliah aku pas di kuliahan kalau nggak salah fotografi hasil fotografi gitu, dijelasin soal viewfinder dan akhirnya aku kayak makin tahu oh ternyata esensinya aku dapetin ketika foto itu aku suka banget ngeliat dari bidik foto si viewfinder ini, kayak aku bisa ngatur framingnya ini bakal kayak gimana, aku lebih ngerasa dapat feel itu gitu. Bahkan kayak hal simpelnya aku foto sepeda atau enggak misalnya aku foto di perpustakaan aja menurut aku jadi menarik kalau ketika aku ngelihat dari viewfinder aku gitu. Jadinya menurut aku tuh edit di HP aja kurang karena aku tuh udah sempet ngedit juga di HP, udah ngubah warnanya tapi menurut aku tuh kayak kurang aja gitu, kurang maksimal. Aku ngerasa pengen kayak punya kamera yang bisa aku kebawa kemana aja dan kalau bisa ukurannya lebih kecil daripada kamera aku yang sebelumnya. Akhirnya aku nemu ini, pasti dong karena gempuran ini banyak banget orang-orang yang pengen punya kamera ini pasti bertanya-tanya ini tuh kamera yang emang jadul apa yang kayak bentuknya jadul atau kayak gimana. As you guys know, kalau kalian mau nyari kamera yang udah memang kamera keluaran baru tapi bentuknya jadul dan vintage ya, kalian bisa beli Fuji film aja nggak sih, itu bener-bener kayak bentuknya tuh mereka tuh jadul-jadul. Bahkan aku sempat beli yang Fuji film juga karena aku ngeliat memang bentuknya tuh jadul gitu. Itu kalian bisa beli itu aja sebenarnya, tapi kan kita butuhnya warna-warna yang dulu ada kayak gitu-gitu, warna-warna yang kayak foto-foto kita pas kecil gitu-gitu kan adanya di kamera Digicam kayak gini kan. Makanya itu salah satu alasan aku beli Digicam. Jadinya pasti dong ada kekurangan sama kelebihannya. Mungkin kalian bertanya-tanya kayak gimana sih cara mindahinnya kalau ternyata itu kamera jadul.
Yang menarik Digicam adalah hasilnya tuh kayak analog. Bahkan waktu pas aku ketemu teman aku juga, ini kameranya kayak hasil analog ya sekarang. Kalau analog mungkin kita cuci film dan mungkin lebih rumit lagi. Menurut aku ini juga sama-sama rumit sih, cuman lebih instan aja gitu. Kita nggak perlu ngedit warna dan lain sebagainya. Hasilnya juga langsung jelas. Dan cara mindahinnya, aku mau ngasih tau kalian. Wait, sorry guys, tadi habis diambilin sama Iki. Nih, ini dia adapternya. Bahkan ini sempat dijudge sama Iki karena harganya sangat-sangat affordable, yaitu sekitar kalau nggak salah 45 deh. Dia tuh pilihannya ada beberapa port. Yang aku pilih itu, aku pilihnya yang ada buat memory card yang mikro makro, sama ada buat USB. Jadinya kayak menurut aku ini simple banget. Kalian bisa pilih, ini aku pilihnya Lightning karena aku pengguna iPhone 13 Pro. Atau nggak kalau kalian udah 14 ya, apa 15 yang udah pakai Type-C, itu juga ada pilihannya. Nanti aku taruh di description box, kalian bisa klik linknya dan langsung beli juga. Nah, tapi aku mau nyaranin ke kalian karena aku juga menggunakan ini, kayak aku ngerasakan kamera Digicam ya udah hasilnya juga memang nggak terlalu yang kita butuhin yang profesional dan lain sebagainya gitu kan. Jadinya aku kayak ngerasa lebih safe aja kalau pakai ini, dan ini tuh cepet banget guys, gak perlu pakai aplikasi dan lain sebagainya. Aku pernah ngepost soal ini. Aku pernah ngepost soal apa namanya tuh? Oh ya, aku pernah ngepost sebelumnya di YouTube juga flash disk yang pakai aplikasi gitu. Tapi ini nggak pakai aplikasi, ini bener-bener simple banget. Mungkin nanti di video selanjutnya aku bakal buat ya cara tutorial pakai ini kayak gimana, karena bener-bener simple banget. Cuman aku nggak rekomendasiin kalau misalnya kalian pakai kamera vlogging ini terus kayak dipindahin datanya. Sebenarnya jujur aku pakai, cuman aku takutnya karena aku masih baru-baru pakai ini selama kurang lebih 3 bulan ini. Menurut aku mindahin datanya sebenarnya nggak down res sih, cuman aku khawatir kalau kalian menggunakan untuk commercial use yang kayak bener-bener footage-nya ini baru banget kalian pindahin dari kamera terus kayak kalian mau pindahin ke HP, takutnya jadi hilang dan lain sebagainya kan, karena nggak tahu kan, karena ini harganya affordable banget. Aku nggak tahu ini affordable yang bagus atau enggak, ini affordable yang memang beneran bagus tapi memang harganya affordable, aku kurang tahu. Jadi aku rekomendasiin ini buat Digicam aja ya. Jadi cara mindahinnya itu tergantung kameranya masing-masing. Nah kalau yang ini jenisnya SD card biasa, terus ini kan ada tuh, tinggal dimasukin aja, terus udah dimasukin langsung konekin ke HP dan kalian buka ke file, nanti langsung ada tersambung gitu tuh masuk. Cuman kayaknya kalau ke kalian nggak kelihatan ya, langsung ada foldernya gitu, folder si memory card ini. Terus langsung deh dipindahin data-datanya. Simple banget, lebih simple daripada flash disk menurut aku ya. Nah selain memory cardnya juga ada baterainya. Nah ini beda-beda tiap kamera. Kalau yang aku ini Nikon Coolpix ini baterainya itu aku pakai yang ini guys. Baterainya yang alkalin. Nih. Aku yang sebagai pemula ini yang awam, aku pikir ya udah, aku baca description boxnya memang jenis baterainya yang kayak gini kayak tadi. Cuman aku karena nggak tahu kayak oh ternyata harus belinya mereknya alkalin atau enggak sejenis yang buat kamera, jadinya aku belinya yang buat jam gitu loh, jadi harus belinya khusus kayak gini. Nah kalau kalian yang sama-sama kayak aku juga pengguna baru yang awam juga, aku bakal taruh di description box, jadi kalian bisa langsung beli juga ya. Aku saranin pakai alkalin, bahkan aku juga tergiur awalnya gara-gara baca description boxnya gini kata si abang-abangnya. Jadi intinya dia ngomong kalau misalnya baterainya itu gampang dicari, bahkan kayak ketika kita misalnya jalan-jalan di Lombok atau nggak di pesisir pantai dan lain sebagainya, kita pasti dong at least nemulah 1-2 Indomaret atau nggak Alfamart yang jual alkalin. Aku udah ngetes ya waktu itu ke pelosok gitu, terus kayak nemu oh iya juga ya ternyata alkalin bisa ditemuin mana aja, dan aku ngerasa kayak baterai ini lebih awet daripada baterai kamera gitu yang harus dicas menurut aku. Jadi aku kayak mikir ini experience baru buat aku punya kamera yang jenis baterainya kayak gitu. Udah penjelasan ke baterai, sampai akhirnya kita langsung ke bahas tentang tips beli Digicam. Pasti dong dari baterai soal tadi nyambung ke pembahasan tentang tips and trick beli Digicam versi aku. First of all, ini yang paling penting banget mendasari yang tadi aku bilang ke kalian, yaitu budget. Itu budget penting banget ya. Kita nggak bisa berekspektasi kita pengen kamera yang hasilnya kayak Canon G7X yang bener-bener sekarang kayaknya influencer pakai kamera Canon G7X kayak Ricoh, kayak pokoknya antara kamera itu, tapi budget kita masih di Canon G7X yang dulu. Kita nggak bakal nemuin itu. Mungkin bisa nemu ya,
Tapi kemungkinan besar tuh jarang karena sekarang lagi high demand banget, apalagi orang-orang ngerti dan tahu pasarnya kayak oh ini lagi laku, harganya melonjak banget sampai ada yang kayak kamera Canon G7X itu kan kurang lebih sebelum pasaran yang sekarang ini dibeli tuh sekitar 2 jutaan kan. Dan itu memang sempat booming juga dulu pas zaman-zaman vlogging. Tapi sekarang jadi 30 juta, 20 juta harganya nggak masuk akal banget deh. Nah yang pertama ya udah aku bahas budget. Nah kita udah tentuin nih, misal contoh, aku kasih contohnya budget 2 juta. Menurut aku 2 juta itu udah bisa beli kamera yang baru dengan hasilnya maksimal sebenarnya. Kalau nggak salah yang aku incer pas di sekitaran harga 2 juta itu loh Kodak. Aku pengen banget, suka banget sama warna Kodak. Karena seperti yang kita tahu, kamera film aja yang paling bagus menurut aku Kodak ya. Karena dulu aku sempet jual juga kamera film dan pakainya Kodak, itu warnanya bener-bener kayak vintage-nya tuh dapet banget. Udah nih kita nentuin pengen yang 2 juta, terus misalnya yang baru ya bisa dapetin Kodak. Sorry maksudnya Kodak. Udah tuh kita udah nentuin budgetnya beberapa, terus kita udah tahu nih jenis kamera yang mana. Gak berarti di situ aja. Kalau misalnya kita udah punya bekal nih, kita tahu jenis kamera yang kita mau apa, itu lebih bagus sebenarnya. Jadi kita nggak perlu nyari lagi, riset lagi hasilnya kayak gimana. Tapi kalau misalnya kita masih awam kayak aku gini, kayak udah tahu budgetnya berapa, terus kita pengen tahu lihat hasil-hasilnya dulu, itu kita harus observasi yang panjang banget menurut aku, karena kita bisa nentuin dulu alasan aku beli ini kenapa ya. Berarti nge-share dulu nih kayak oh ternyata aku suka ini karena warnanya bagus, terus juga harganya juga masih terjangkau dan masih banyak yang jual harganya normal kayak gitu, misalnya kayak gitu. Nah tapi kalau menurut aku, kalau misalnya kalian punya budget yang sekitar 2 juta yang tadi aku saranin Kodak tadi, dan kalian udah tahu hasilnya kayak gimana, kalian tinggal searching aja di e-commerce, entah di Shopee, aku juga nyarinya di Shopee, di Tokopedia, di OLX. Terus kalian chat beberapa seller. Kenapa kayak gitu? Dari pengalaman aku tuh ketika ngechat satu seller ternyata udah kejual besoknya cepet banget, karena ini tuh bener-bener lagi penjualan lagi tinggi banget. Jadi kita bersaing dengan banyak orang ya, jadi kita chat beberapa 1, 2, 3, 4, 5 dan gak masalah banget guys walaupun ini online dan gak ada fitur tawar menawar. Tapi menurut aku di Shopee tuh kalau nggak salah ada fitur tawar, jadi kalian bisa langsung tawar, terus nanti mereka jawab. Aku pun bahkan dapetin kamera ini hasil dari penawaran aku. Waktu itu nemu kamera ini harganya kalau nggak salah 650 dan akhirnya aku tawar jadinya 520. Menurut aku udah best deal banget. Setelah kalian udah ngechat satu-satu, nanti ada satu yang goals kayak oh ini bisa ditawar, oh ini belum bisa ditawar. Balik lagi ke case awalnya, ini kalian beli barang second atau barang baru. Kalau baru ya mungkin udah kalian udah tahu spesifikasinya, langsung bisa tuh beli, tahu tokonya aman. Tapi beda lagi kalau barang yang kalian beli itu second kayak aku. Nih ya, mungkin buat orang-orang yang tahu Digicam lebih dulu pasti ngerasa kayak itu 500 juga udah mahal banget. Tapi menurut aku kalau di compare di masa sekarang ini yang lagi happeningnya 500 ini udah best deal banget dengan hasil yang udah aku suka banget dan kondisinya fisiknya masih oke. Lecetnya wajar banget, lecetnya wajar. Yang kurang cuman kayak bagian port kayak gininya, yang ini harusnya ditutup, ini tuh kebuka. Dan yang menurut aku ya paling fatal ini si kameranya tuh kan ketutup gitu, tapi ini kebuka. Buat layar menurut aku suka karena masih aman, polarisasinya nggak terlalu nyebar, itu penting banget. Tapi yang aku suka dari kita menyari Digicam ini itu adalah rata-rata sellernya itu jelas, karena mereka tahu pasti dong kalau misalnya mereka ngadi-ngadi itu bisa dapetin komplain yang banyak banget. Jadi mereka jelasin sedetail mungkin, bahkan mereka juga udah nge-warn di description box-nya kayak harus kalau beli berarti kalian udah bisa baca keseluruhannya. Dan yang aku dapetin juga memang aku bener-bener belinya sesuai yang digambar. Ini tuh fisiknya kayak begini, dia ngejelasin kondisinya, ngejelasin pokoknya bener-bener udah dipahitin deh. Jadi hasilnya segitu gitu. Jarang banget bisa nemu body yang mulus, sekalipun yang mulus itu bisa harganya, kalau hoki bisa nemuinnya harga yang murah, kalau enggak ya rata-rata pada mahal untuk body yang bagus. Rata-rata bodinya pada lecet, bahkan aku nemu orang-orang di sekitar aku pun bodinya pada lecet kayak gitu. Nah setelah udah nemu ini seller yang cocok, yang aku bilang kalau kalian udah best deal langsung beli. Cuman ada yang kekurangan kayak gini, kalian harus cari tahu juga. Gak cuman di situ guys, kalau kalian udah ngerasa kayak udah pengen beli nih kamera yang kayak aku misalnya Nikon, udah oke banget, hasilnya juga udah mantap, aku udah suka banget semua dengan spesifikasinya. Gak berhenti di situ aja yang aku jelasin tadi. Kalian harus banyak tanya banget, karena kadang ada yang infonya di description box-nya detail, ada yang enggak. Kalian tanya, kalau misalnya di foto, di slide fotonya itu nggak jelas, kayak nggak diliatin layarnya kayak gimana atau lain sebagainya, kalian harus make sure
layarnya polarisasi apa enggak. Terus kalian juga make sure hasilnya kayak gimana. Dan yang paling penting adalah kalian minta contoh hasilnya. Kenapa minta contoh hasilnya? Karena ada yang kayak kameranya lensanya udah kotor, jadi ketika difoto misalnya di zoom lebih dekat itu nggak bisa, si tombolnya udah pada mati. Terus juga ada yang pas di zoom banget ada kotoran yang nutupin. Jadi banyak banget kekurangan dan kelebihannya, karena ini kan kameranya second dan kamera jadul gitu loh. Maksudnya jenjang pemakaiannya tuh udah lama. Jadi kita tuh pakai kamera bekas yang mana bekasnya tuh udah kayak udah ada benturannya, udah mungkin jatuh dan lain sebagainya, karena kan fisiknya juga udah nggak terlalu sempurna ya. Kalau kalian nyari foto berarti kalian cari yang digicam yang sesuai yang kalian mau. Kalau kalian nyari yang video, aku saranin ini videonya juga kayak gini contohnya ya. Videonya menurut aku mungkin menurut orang biasa aja, cuma kalau menurut aku nemunya in aesthetic way gitu loh. Aku suka aja dengan hasilnya, renyak-renyak yang bukan gimana-gimana tapi nggak ngeblur gitu. Intinya menurut aku tuh nggak ngeblur, aku suka banget sama hasil videonya. Tapi aku jarang banget memanfaatkan fitur ini, aku lebih sering pakai foto-foto. Banyak banget hasil contoh foto-fotonya udah aku share di reels, bahkan di short juga kalian bisa lihat, TikTok juga ada. Atau aku tampilin beberapa hasil foto favorit aku kayak gini ya guys. Jadi aku suka memotret orang juga karena kayak seru aja kalau objeknya orang, dan aku bisa abadiin juga. Terus juga ada kayak gini, kayak pemandangan-pemandangan aku foto, dan memang asik banget moto indoor tuh karena memang ternyata tajam dan memang hasilnya jauh lebih bagus kalau dipakai outdoor kayak gini karena lebih detail juga. Nah, selanjutnya tips selanjutnya adalah flash. Menurut aku di kamera digicam yang paling penting adalah flash. Bahkan kamera vlogging aku ternyata nggak ada flashnya guys, dan nggak ada viewfinder, itu yang bikin aku sedih banget sebenarnya. Kamera ini ada flashnya aktif, dan di description box juga rata-rata kalau beli digicam dijelasin ada flash on atau off kayak gitu. Dan ini masih ada flashnya, viewfinder, pokoknya semua kebutuhan yang aku pengen ada di kamera ini. Setelah kalian udah menentukan itu semua, udah aku kasih tips and trick tadi, akhirnya kalian bisa memutuskan untuk beli yang mana yang paling terbaik versi kalian. Nah, karena yang aku jelasin kurang lebih itu adalah kelebihannya, aku bakal jelasin ke kalian kurangannya apa. Kalau kalian ngedengerin dari tadi, pasti kalian udah pasti nangkep nih kekurangannya itu apa. Yap, jelas kekurangannya adalah yang kita beli itu adalah second. Jadi kita bukan first hand yang dapetin kamera ini yang bisa kita rawat, yang bisa kita rawat dari awal, yang kita tahu kayak ini nggak pernah kebentur, ini nggak pernah gini dan lain sebagainya. Jadi bakal lebih apik dan jangka pemakaian lebih panjang. Kalau kita sebagai second hand kayak gini, kita pasti nerimanya kadang seller tuh kadang marketingnya kayak enggak, ini pemakaiannya wajar, ini cuma copot ini doang. Enggak copot anjir, kayaknya nggak mungkin copot terus kayak copot gitu aja nggak mungkin, pasti ada kayak entah kebentur lah, entah jatuh dan lain sebagainya, pasti ada kayak gitu kan. Dan jangka pemakaian kita lebih pendek karena ibaratnya ini kameranya keluaran 2000-an kalau nggak salah. Terus aku ngeliat juga sempet di foldernya itu orang yang lama pakai ini adalah 2005 terakhir dia pakai. Jadi kayak ini tuh jangka pemakaian aku tuh pendek banget karena ini tuh udah terakhir dipakai tuh 2005 dan aku udah pakai sekarang ini udah kayak lumayan sering error dan lain sebagainya. Jadi kayak high maintenance banget. Kekurangannya adalah high maintenance banget. Kecuali kayak yang aku mention sebelumnya, ketika kita pengen beli yang baru kayak yang aku bilang, si Kodak itu menurut aku better beli yang baru kalau memang harganya affordable dan cocok sama budget kalian. Mendingan beli yang baru karena itu kalian tuh first hand, jadi kalian benar-benar bisa rawat itu dan jangka pemakaiannya lebih panjang. Kalau kayak aku gini, ini jangka pemakaian aku pendek banget kalau aku nggak benar-benar ngerawat. Terus kalau kalian bertanya-tanya nih, gimana cara ngerawatnya? Aku jujur juga sebenarnya nggak tahu. Cuma seenggaknya kita bisa benar-benar lebih apik dan ngejaga, kayak hindarin jatuh karena nggak sengaja, itu harus benar-benar dirawat. Kalau bisa pakai ini, karena ini juga lagi ngetren nih, pakai strap kayak gini. Biar kameranya kayak kita foto-foto iseng cekrek gak jatuh kan karena udah pakai strap kayak gitu. Terus juga hindarin kayak naro-naro kayak di tempat sembarangan, gampang jatuh dan lain sebagainya, itu gampang banget buat jatuh. Kayaknya kalau ini juga jatuh, aku walau alam kayaknya nggak tahu ini bisa jadi cuman display aja kali ya, karena udah lumayan sering error juga. Tapi so far so good karena semuanya pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Sama kita bisa ngerawat
menurut aku nggak masalah, apalagi harganya masih terjangkau. Mungkin kita bisa ngabisin 500.000 buat beli baju dengan secara cuma-cuma, tapi kalau beli kamera aja kayak iya anjir, nanti kameranya bentar lagi mati. Enggak sih, sebenarnya gimana pemakaian kita aja. Jadi segitu aja penjelasan aku tentang Digicam ini. Buat kalian yang nemuin video ini gara-gara kalian memang cari tahu tentang Digicam, semoga video aku mau bantu ya. Aku maaf banget kalau penjelasan aku masih kurang jelas. Kalian bisa komen di section komen di bawah ini. Aku berharap banget kita bisa ngobrol-ngobrol tentang Digicam. Dan aku juga harap kalian bisa ngasih tahu aku nanti next kita bakal bahas apa ya. Jadi segitu aja video aku kali ini. So see you.